ini kelanjutan dari trend is friend, follow the trend. Sehingga dengan demikian kita harus menentukan aliran kita tuh apa sih? Follow the trend, counter trend dan lain sebagainya, itu yang pertama. Aliran saya adalah follow the trend tetapi saya sekali lagi menawar. Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Sesuai dengan janji saya bahwa Trading for Living Series selalu akan berjalan, dan ini sudah sampai season kedua, di mana season kedua ini sudah bagian dari yang part ketiga, dan saya punya narasumber yang luar biasa, Nofri Simanjuntak, di mana Pak Nofri ini ada beberapa kali itu susah sekali saya matchingkan jadwalnya, sehingga dengan kesempatan hari ini beliau bisa sharing kembali bersama kita. Anda sudah melewati 2 sesi. Sesi pertama kita berbicara mengenai Trading for Living dari Nofri Simanjuntak itu seperti apa selama ini, dan menarik sekali. Sesi kedua tadi saya sengaja ya bertanya, Pak, kita mau bicara dengan metode atau fondasi? Pak Nofri mengatakan bahwa fondasi, dan kadang-kadang orang ketika bicara fondasi itu rada-rada jemu, lalu kayak gitu doang saya udah tahu. Yes, knowing is nothing, but applying what you know is everything. Selalu kembali ke arah itu. Tahu tuh nggak ada gunanya selama kita tidak jalankan dan kita tidak memiliki pattern yang baik dalam pemikiran kita. Ya seperti tadi yang dikemukakan oleh Pak Nofri adalah trading tenang-senang ya kan. Kalau enggak, waduh berarti nanti susah dan lain sebagainya. Oke, so saya akan kembali panggilkan Pak Nofri. Silakan Pak Nofri. Halo Pak. Yes, kembali pagi-pagi, semangat pagi semua. Selamat siang. Sesi ketiga Pak, dimana kita mau cerita nih, kita lanjutkan dari sesi yang sebelumnya. Pak, kita pengen dapat gambaran langsung straight to the point biar nggak panjang lebar, karena banyak yang bilang, Pak jangan bikin yang 50 menit dong Pak, kita bilang simple-simple aja. Tapi kan kalau namanya edukasi mesti agak sedikit jelas, kalau nggak nanti misunderstanding gitu Pak. Apa pengen dapat gambaran dari Bapak, just the idea, kulit awalnya Pak, terkait dengan metode apa sih yang Bapak lakukan dalam Bapak melakukan trading sehari-hari sehingga Bapak bisa sampai dengan hari ini Pak. Oke, kembali saya say thank you ke Pak Ryan Filbert dan juga ke Okta Investama atas edukasi ini. Dan terus terang saya juga banyak belajar nih dari Pak Ryan ya. Itu sangat-sangat menambah wawasan saya apa yang disampaikan oleh beliau. Dan kita kembali ke strategi yang sudah sempat saya sampaikan untuk di-sharing. Di dalam melakukan sebuah metode atau strategi, kita harus tetap punya prinsip itu dalam hal apapun. Kayak misalkan saya buka coffee shop, saya punya prinsip yang jangan sampai saya cuma sekedar ikut-ikutan. Kita punya konsep drink coffee make money, sambil minum kopi edukasi dapat dolar lagi. Oke, dalam hal trading saya punya prinsip, dan prinsip itu adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak yang disebut dengan follow the trend by bidding. Ini sebetulnya sesuai dengan bisnis sektorial. Bukannya part of judi ya Pak? Enggak begitu ya? Bukan betting, Pak, bidding, Pak. Jadi nawar lah ya. Mengikuti tren yang nawar. Oke, siap. Jadi misalkan contohnya sederhana, Pak. Misalkan kita dagang sektoril, kita melihat bahwa ini produk bagus untuk kita jual karena trennya naik. Tetapi kita berusaha untuk tidak beli di harga sekarang. Maka kita akan lakukan proses penawaran, dan itu sering sekali dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di pasar. Yes. Makanya saya suka bercanda ya, kita ngikutin ibu-ibu aja, kalau nggak nawar nggak enak badan. Dan saya sering bercanda, ayo ibu-ibu keluarkan kemampuan nawarmu di market trading, jangan cuma terhadap pedagang pasar tradisional yang
Afgan atau sadis dalam tanda kutip nawarnya. Nah, Iya ini yang iya menjadi dasar saya. iya Jadi, ini kelanjutan dari trend is friend, follow the trend. Sehingga dengan demikian kita harus menentukan aliran kita tuh apa sih? Follow the trend, counter trend dan lain sebagainya itu yang pertama. Aliran saya adalah follow the trend tetapi saya sekali lagi menawar. Itu prinsipnya dulu dan akhirnya saya tuangkan menjadi sebuah strategi, logiknya dulu. Yang pertama tentunya kita lihat dulu tren yang sebaiknya searah di time frame besar. Ini untuk gaya oke, trading apapun bisa iya disesuaikan. Kita tahu kan ada yang namanya swing, kemudian iya day trade, yang namanya scalping. iya Jadi, secara prinsip metode apapun menurut saya bisa diterapkan di semua time frame. iya Dan kita harus tahu karakteristik time frame bahwa kalau time frame semakin besar, iya akurasinya semakin baik. Tetapi iya waktu tunggu closing-nya, karena waktu tunggu closing itu penting untuk melihat breakout atau tidak. Bahwa semua trading kebanyakan kan menunggu breakout atau tidak. Breakout adalah sebuah penembusan sempurna di closing candle. Tergantung time frame-nya digunakan apa. Jadi kembali lagi, kita iya lihat misalkan dengan D1, H4, terserah Anda. Yang penting, tetapkan prinsip Anda dan Anda menjadi seorang trader swing, day trade, atau scalping. Kalau ditanya ke saya seorang swing trader yang juga day trade, yang sekali-sekali scalping, sekali atau 2 kali sehari. Mungkin di iya kesempatan lain saya akan berbagi tips scalping tenang iya senang namanya. iya Jadi kita lihat trennya apa. Kalau iya menentukan tren terserah Anda, bisa menggunakan indikator. Kalau iya saya pribadi menggunakan 5 EMA ya, ini singkat saja saya buka. Di mana di TradingView ada satu indikator yang di dalamnya ada langsung 5 EMA. Jadi ini mengirit ya, nggak harus iya menggunakan 5 indikator. Kan kalau versi free paling 3 ya. Jadi iya 200, iya kemudian 100, 50, 10, 20, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Intinya seperti itu. siap, oke. Nah, kemudian kita kembali lagi sebentar ke slide, lihat trennya ya. Itu yang pertama, bahwa misalkan pada gold ini kan trennya turun. Mau Ya pakai metode apapun, manual misalkan ya, swing high, swing low, ini kan iya jelas ada 3 puncak yang turun, iya ada 3 lembah yang turun. Berarti iya iya masuk yang disebut dengan trennya turun. iya Dan menggunakan indikator juga trennya turun. iya Kalau saya menggunakan indikator simple, Pak Ryan, kalau closing candle di bawah semua EMA, semua ya, dan EMA iya, 10 paling bawah, maka itu trennya turun. turun. Beberapa orang kan agak sulit menentukan tren dengan swing Iya, high, swing low seperti ini. Saya betul. memberikan kemudahan. Ya sudah, kita pakai 5 EMA, pokoknya kalau EMA 10 dan closing candle di bawah semua EMA, berarti itu trennya turun. Iya, Nah, itu di time frame berapapun sekali lagi. Nah, oke. lanjut, karena konsep kita follow the trend by bidding, Iya maka kita tunggu koreksi di time frame yang lebih kecil. iya H1, M30, M15, terserah Anda. Jadi pada saat misalkan terjadi koreksi, gagal breakout di closing H1, M30 atau M15 ini kemudian terjadi reversal, maka itu yang disebut sebetulnya continuation trend di time frame yang lebih besar. iya Contoh, tren gold sekali lagi turun. Kemudian iya kita tunggu di H1, M30, M15 naik, misalkan di M30 atau M15 itu trennya sudah berbalik menjadi naik, tetap saja kalau ternyata dia turun itu kan merupakan continuation trend dari time frame misalkan H4D1. Maksud saya iya mesti tetap ditunggu pada saat di time frame yang lebih kecil sudah iya berbalik tren. Dalam hal ini kita bicaranya turun ya di gold ya, dari iya naik menjadi turun. iya Kemudian kita tunggu misalkan di M30 atau iya, 15, M15 dia naik. naik dulu. Baik. Ya, inilah yang saya sebut kembali lagi basic trading saya selalu ke bisnis sektoril. Iya Kita kalau beli barang itu kan usahakan waktu harga rendah. iya, Sebaliknya, kalau jual barang, misalkan dalam hal iya, gold kita mau sell pada saat harga tinggi. lagi Tetapi mahal. bukan merupakan sebuah pembalikan tren kan, bahwa dari Iya turun jadi naik itu kan sebuah koreksi, kita tunggu di time frame yang lebih kecil, akhirnya dia kembali turun, itu continuation trend iya di time frame yang lebih besar. Prinsipnya dulu, iya karena iya prinsip ini penting Pak, nanti pakai metode apapun bisa kok ini. Kemudian kembali lagi, bahwa kalau saya di dalam menentukan support and resistance, itu kan ada beberapa metode. Disitulah iya nanti kita melihat apakah terjadi reversal. Cara iya yang paling sederhana misalkan iya menggunakan indikator bahwa moving average di samping berfungsi sebagai tren juga berfungsi sebagai support and resistance.
Ya. Kemudian yang kedua, history high low ini. Dan history high low, banyak yang tidak menyadari itu membentuk chart pattern yang disebut dengan double atau triple top atau bottom, head and shoulder. Jadi Ya. secara prinsip kembali lagi, misalkan pada saat trend gold itu turun di D1, Ya. kemudian di H1 terjadi kenaikan, maka Mhm. kita tunggu terjadi misalkan double top. Orang kan sering sembarangan, Mhm. pokoknya begitu double top sell. Ya. Pertanyaannya, trennya apa kan gitu, Pak. Jadi kalau saya menggunakan double top itu, misalkan pada saat gold turun di Ya. H1, saya menemukan double top. Jadi Ya. tidak sembarangan. Double top sell, enggak, ntar dulu, basic trendnya apa? Kalau basic trendnya itu turun, saya cari misalkan double top atau head and shoulder. Itu kan pola-pola reversal. Reversalnya tapi jangan di time frame yang sama dengan trennya, tapi di time Ya. frame yang lebih kecil, H1, Ya. M30 atau M15. Sehingga sebetulnya kita tidak menyalahi tren utamanya atau major trend. Selanjutnya sedikit lagi, Pak, pada saat dia terhambat karena EMA 100 200 ini biasanya saya Kuat. gunakan sebagai support and resistance, Pak. Ya, karena besar. Siap. Besar, betul. Kalau 10, 20, 50 hanya sebagai tren. Kemudian kalau history high low ini sebuah standar ya, Ya. HNS atau inverse head and shoulder. Dan satu lagi, saya juga di samping indikator, kemudian dengan chart pattern, double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, serta inverse head and shoulder, saya juga menggunakan candlestick pattern, engulfing dan pin bar. Ya. Bahwa sebetulnya kalau kita bicara tree inside down, itu kan sebuah keadaan di mana ranging umpamanya, Pak, kemudian ada Ya. candle yang disebut dengan bearish engulfing, maka itulah yang disebut dengan tree inside down kan, Pak. Disitulah kita entry. Bisa disimpulkan, pada saat terjadi koreksi, kemudian reversal, bisa salah satu ini, bisa gabungan 3, Pak. Misalkan, dalam kasus gold umpamanya, kita turunkan jadi M30, bisa saja kita menunggu terjadi, misalkan di sini ada bearish engulfing, Pak. Dan ini kan bisa saja masuk ke tree inside down. Nah, kita tunggu dia naik ke sini. Sebetulnya di sini sudah terjadi penggabungan beberapa support and resistance. Yang pertama, history high sebelumnya di sini. Kemudian di sini ada EMA 200 dan di sini ada bearish engulfing. Ya. Jadi saya akan menunggu melakukan aksi sell kira-kira di area ini. Atau Pak. kalau misalkan Anda mau lebih agresif lagi, tinggal turunkan aja time frame-nya M15. Kira-kira seperti itu untuk singkatnya, Pak. Iya, wah, oke, siap. Ini nggak singkat, Pak, tapi sesuatu yang lengkap menurut saya. Ya, jadi ada sesuatu yang kata kunci yang menarik bahwa Pak Nofri ini senang untuk melakukan suatu trading model adalah mengikuti tren. Artinya kita tentukan dulu bahwa trennya ini dalam keadaan naik atau turun. Nah, naik dan turunnya itu harus dicari yang lebih besar. Kenapa? Karena yang lebih besar ini yang dijadikan sebagai konfirmasi trennya. Ya, tadi dikemukakan adalah daily dan 4 hour gitu ya. Nah, untuk action kita digunakanlah time frame yang lebih kecil. Sehingga pada saat di time frame yang lebih kecil, bila mengkonfirmasi yang namanya lagi naik, kita mau nawar ya, berarti kan kita akan sudut pandangnya turun dan pada saat turun itulah kita mencari posisi belinya dengan kondisi-kondisi yang tadi. Nah, kalau tadi terlewat tuh langsung di back dan di screenshot, lalu di setup chartnya sehingga kita bisa belajar dengan baik. Jadi ketika dalam keadaan turun, maka jawabannya adalah jualah dalam keadaan mahal. Tapi dalam keadaan lagi naik, ya belilah dalam keadaan ditawar murah. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Dan itu Ya. merupakan sebuah prinsip yang Ya. kadang-kadang orang pertama lupa, kemudian kedua dia tidak lupa tapi nggak konsisten. Oh. Begitu ditekankan, berubah Iya, iya. itu. Wah, turun, wah udah langsung sell. Nah, makanya Oke. kembali lagi, sebetulnya kan di dalam sebuah metode tetap ada mindset atau pola pikir, Pak. Kita Ya, mau ya. jadi trader yang begitu terjadi breakout langsung Ya. buy, misalkan dalam sebuah tren naik, atau Speculative buy, ya. kita jadikan resisten itu menjadi support baru untuk melakukan aksi buy. Tetapi Ya. kan kembali lagi bahwa segala sesuatu punya konsekuensinya. Kalau kita nawar ikan di pasar 100.000 kita tawar 80.000 kan belum tentu dikasih, Pak. Betul. Siap. Kalau siap. market execution kan pasti dikasih misalkan. Ya, Nah, kalau nawar pada belum saat tentu. pada saat misalkan kita nawar enggak dapat, artinya misalkan contoh tadi kita merencanakan sell pada Ya. saat dia di atas. Kemudian ternyata dia nggak naik-naik. Berarti kan kita hanya ada 2 pilihan. Kita batal entry atau kita dalam kasus sell turunkan harga penawaran, dalam kasus buy naikkan harga penawaran. Kita mau beli harga daging 100.000, kita mau beli 80.000 nggak dikasih. Kira-kira kita masih ngotot mau beli nggak?
Kalau kita mau ngotot mau beli, berarti kan kita naikkan harga penawarannya. Berarti kita cari lagi support yang di atasnya, karena order kita atau rencana kita nggak kejemput. Disitulah dinamika market, bahwa dalam sebuah aktivitas trading, kita harus memantau, walaupun tidak terus-menerus di depan chart, karena tidak ada kaitannya semakin sering, semakin lama di depan chart, semakin profit. Baik Pak, thank you. Wah ini tadi sempat sedikit ada gangguan di live-nya. Memang hari ini lagi banyak lagi nih. Kalau mau wawancara orang penting selalu kayak gini nih biasanya nih, Pak. Oke, so anyway, thank you Pak atas sharing pada hari ini, di mana pada hari ini kita mendapatkan satu metode. Sebenarnya kadang-kadang saya tadi tergelitik ya di awal tadi Pak Nofri bilang metode kayak gini mah semua orang udah tahu, tapi knowing is nothing lah menurut saya. Artinya ketika kita tahu doang tapi kita nggak jalanin, itu kadang-kadang jadi masalah. Dan betul bahwa metode itu semua agak mirip, tapi kadang-kadang kalau pondasinya salah nanti kok lucu ya, dengan metode yang sama tapi kok ada yang untung, yang satu yang rugi kan gitu ya Pak ya. So mungkin kata kuncinya lebih kembali kepada metode yang benar dengan pondasi yang baik, serta cara kita untuk berada di dalam komunitas yang tepat jauh lebih membuat kita kemungkinan sukses dalam kita melakukan trading seperti itu. Pak Nofri, thank you buat ngobrol pada hari ini, di mana waktunya sangat singkat, tapi saya yakin sesuatu yang sangat berharga buat kita semua dalam 3 sesi Trading for Living series kali ini. Mungkin ada hal terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan Pak? Terakhir dari saya, tidak salah menjadi seorang trader for living, tetapi tidak perlu ngotot untuk menjadi seorang full-time trader. Dan untuk menjadi seorang full-time trader tidak semudah itu, tetapi bisa miliki pondasi yang terdiri dari mindset dan psikologi, time, risk, and money management, serta metode yang tentunya mendukung apa yang sudah kita buat dalam sebuah pondasi yang kuat. Siap, wah luar biasa. Memang benar-benar ya, kalau yang namanya ketemu dengan orang yang sudah memiliki pengalaman, jauh lebih bisa mengkompil sesuatu menjadi sangat tepat, padat, dan singkat. Keren banget. Oke Pak Nofri, terima kasih atas waktunya untuk 3 seri ini. Semoga juga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi teman-teman yang menyaksikan untuk di RF Channel on YouTube bersama saya dan juga Nofri Simanjuntak. Dan segala sesuatu yang kita sampaikan tetap ada disclaimer-nya. Kami berharap apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat, namun untuk sesuatu yang kita lihat hari ini baik, tidak menjamin sesuatu di masa yang akan datang selalu berjalan sesuai seperti yang sudah kita rencanakan. Thank you Pak Nofri, sehat buat kita semua.